warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, baik berupa ibadah fardhiyah maupun ibadah sosial, meskipun dalam keterbatasan karena fenomena COVID-19 ini. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, kali ini akan saya sampaikan sebuah ilustrasi yang ini ya, ilustrasi itu tidak faktual, tapi boleh jadi ada fakta-fakta yang memang terjadi sesungguhnya. Nah, suatu saat seorang kiai itu dia biasa kan menjadi imam taraweh, tapi saat itu beliau berhalangan karena ada acara di luar kota. Nah, ketika pulang itu taraweh sudah dimulai diimami oleh seorang santrinya. Nah, ketika santri sudah selesai melaksanakan sholat tarawih itu, tiba-tiba dia berdiri ambil mic dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sekalian, maaf sekali maaf, nanti bapak ibu mengulangi sholat tarawihnya di rumah ya. Terus jamaah jadi ribut, wih gimana nih, udah selesai, capek-capek kok suruh ngulangi, memang ada apa? Saya tadi sebenarnya setelah sholat isya itu saya kentut, tapi lupa wudhu, maka ya maaf, betul saya minta maaf, tapi ya kegaduhan pun terjadi di musola itu. Nah, Pak Kiai tadi, beliau ya tadi kan beliau telat tapi mendengar ceramahnya santri tadi, artinya minta maafnya santri yang dia ternyata ketika sholat itu dalam keadaan tidak suci. Nah, untuk supaya tidak terjadi kegaduhan yang lebih fatal, maka Pak Kiai segera maju ke depan, naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sholat isya, sholat tarawih yang kami muliakan. Begini ya, ada sebuah kitab yang ini sudah familiar, kitab ada di antara kita, yaitu Fiqhus Sunnah. Itu di perpustakaan itu ada itu. Nah, dalam Fiqhus Sunnah itu Said Sabiq menulis salah satu makalahnya itu begini: tasihku imamatu min aqalli bitar kisartin auruknin idza atamal makmum wa kana ghairu alimin bitarkil imam. Sah hukumnya bermakmum kepada imam yang lalai meninggalkan syarat dan rukun sholat jika makmum komplit memenuhi syarat dan rukunnya sholat dan tidak tahu jika si imam itu lalai. Jadi ini tadi si Joni tadi ya, ini taruhlah ini namanya Joni, si santri tadi, dia itu lalai apa? Dia sudah kentut tapi tidak wudhu. Artinya apa? Artinya dia itu mengimami dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Tapi jangan khawatir, kata Said Sabiq tadi, bahwa ketika ada imam yang lalai, ya dia lalai, sementara makmum itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya makmum itu sah. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Jadi sholatnya makmum itu sah, kita tidak perlu mengulangi seperti yang disampaikan si Joni tadi. Nah, ini diperkuat ya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah
Haddatsana Abu Hazim sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-imamu dominun fa in ahsana falahu walahum fa in asaa yughni fa alaihi wala alaihim. Bahwa bercerita kepada kami Abu Hazim, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang imam itu menjadi penjamin makmum. Imam itu penjamin makmum. Jika ia baik, maka baik buat imam dan makmum. Jika tidak baik, maka kembali kepada imam, tidak kembali kepada makmum. Jadi ini ya, imam itu domin, imam itu penjamin. Penjamin apa? Penjamin makmum. Jadi kalau dia itu baik, maka baik bagi dirinya dan juga baik bagi makmum. Tapi kalau dia itu tidak baik, ya seperti tadi si Joni itu lalai, maka itu kembali kepada si imam, sementara makmum tidak masalah. Artinya apa? Sholatnya tetap sah. Jadi ini penguat dari apa yang disampaikan oleh Said Sabiq tadi. Nah, hadis tersebut, hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu menurut Nasiruddin Al-Albani dalam Ma'rifatus Sunan lil Al-Baihaqi atau itu sahih. Artinya dalam silsilah as-sahihah yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani, hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi sahih. Artinya apa? Bahwa makmum itu sudah dijamin imamnya. Tapi kalau imamnya itu tidak bisa menjamin, maka yang batal, yang tidak sah itu imamnya, dan itu tidak ngefek kepada makmum. Kemudian ada juga pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'i dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Asaril Baihaqi, qala Syafi'i wa akhbarana ba'du ashabina an Hashim an Khalid ibn Salamah an Muhammad ibn Amr wa ibn al-Haris ibn al-Mustalak anna Utsman shalla bin nas wa huwa junubun fa'ada wa lam yu'idu. Jadi ini cerita yang dari Imam Syafi'i bahwa kalau tadi si Joni itu cuma kentut, diceritakan dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Asaril Baihaqi, itu kejadian pada diri Utsman bin Affan itu lebih parah ya. Apa? Ternyata Utsman bin Affan itu mengimami, menjadi imam, dan dia itu dalam keadaan junub. Nah, dalam keadaan junub, lupa belum mandi junub, belum mandi besar. Artinya apa? Jelas dia kan junub itu hadas besar, sehingga apa? Sehingga ya harus mandi dulu. Tetapi karena dia lupa dan ingatnya setelah selesai menjadi imam, ya udah, sholatnya Utsman bin Affan tidak sah, sholatnya makmum sah. Jadi saudara sekalian, ini adalah ilmu yang perlu kita ketahui, yang kita sering menjadi makmum. Jadi imam itu memang tanggung jawabnya besar, dia menjadi penjamin ya. Bahkan di buah hadis kan ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu sebagai penyempurna. Makanya kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ketika imam rukuk, kita rukuk. Ketika imam sujud, kita ikut sujud. Ketika imam berdiri, i'tidal, kita berdiri, dan lain sebagainya. Maka di sini kita yang biasa sholat menjadi makmum dan mendapati imam yang aneh-aneh tadi yang diceritakan oleh Joni, katanya kentut tidak cerita, katanya batal tidak cerita, bahkan Utsman bin Affan itu kasusnya beliau junub, lupa mandi menjadi imam. Ya, itu bagi imam yang bersangkutan sholatnya tidak sah, maka dia harus mengulangi ya. Karena apa? Tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu kan suci. Nah, dia tidak suci. Tadi si Joni tidak suci karena hadas kecil, yaitu kentut. Utsman bin Affan hadas besar dan dia tidak mandi, maka sholatnya tidak sah. Tapi sebagai makmum itu sah-sah saja. Dari sini maka ya ilmu tentang sholat itu ternyata sangat-sangat banyak, terutama ya terkait dengan sholat jamaah. Berbagai hal tentang sholat jamaah itu banyak ditulis oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih, yang itu sisik meleknya kecil-kecil itu terkadang kita perlu ketahui sehingga tidak gampang untuk menyerah
tidak gampang untuk menyalahkan orang, tidak gampang untuk memvonis orang. Dan tadi seperti yang dilakukan oleh Joni, kita suruh ngulangi sholat tarawih di rumah, ya tentu capek. Kita kan udah berapa rakaat tadi kita sudah rame-rame melakukan sholat tarawih, jamaah sholat tarawih, kok tidak sah gara-gara imamnya yang lalai, kan tidak seperti itu. Jadi itu ceramahnya Pak Kiai tadi untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Mukidi. Ternyata kok Mukidi, Joni ya, Joni yang ternyata menjadi imam lalai, dia dalam keadaan hadas kecil tetapi tetap menjadi imam. Padahal tentunya seorang yang ingin sholat itu harus suci dari hadas. Hadas kecil itu kentut, hadas besar itu junub ya. Jadi orang memang dalam tohara itu kan ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu cukup berwudu ya, tapi hadas besar tidak cukup berwudu tapi harus mandi besar. Ada lagi selain hadas itu ada najis ya, selain hadas itu ada najis. Bedanya apa? Kalau najis itu cara mensucikannya itu dibersihkan ya, dibuang, taruhlah umpamanya ada kencing di celana kita, maka harus dicuci. Karena apa? Itu najis. Nah, najis itu harus dicuci karena apa? Itu najis. Sajadah kita kena kencing, ya itu najis, makanya harus dicuci. Itu najis. Jadi najis itu cara menghilangkannya harus dicuci. Sementara kalau hadas kalau hadas itu cara menghilangkannya, cara mensucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar itu dengan mandi. Nah, kemudian ada lagi ini pengetahuan tentang najis ini perlu kita ketahui juga. Kalau Anda punya bayi, Anda punya bayi yang bayi itu belum makan, artinya masih eksklusif ya, masih eksklusif ibunya, maka ketika itu bayi laki-laki itu kata Nabi itu yuroshu, cuman cukup diperciki air. Nah, balul ghulam yuroshu, diperciki air itu sudah suci. Tapi untuk bayi perempuan itu harus yugsalu, harus dicuci. Nah, ini kan pengetahuan sederhana. Jadi seandainya kita ini kebetulan punya bayi laki-laki dan masih eksklusif, maka ketika kena kencing itu cukup dipercikin air. Nah, percik ciprati lah, diciprati air itu sudah suci, sudah sah untuk sholat. Tapi kalau itu air kencingnya bayi perempuan itu harus dicuci karena apa? Itu najis. Nah, jadi pengetahuan sederhana seperti ini termasuk pengetahuan tentang hadas kecil yang dilakukan oleh imam si Joni tadi, sebenarnya itu hal sepele tapi bisa bikin gaduh jamaah karena ketidakpengetahuannya. Maka dengan ini sederhana bahwa ketika seorang imam itu tidak memenuhi syarat dalam sholatnya karena dia hadas dan dia lupa, maka sebenarnya makmum itu tidak batal sholatnya tetap sah. Termasuk semuanya imam tidak mengakui, dia sadar kentut di tengah-tengah sholat. Nah, dia tidak keluar, dia tetap mengimami sampai salam. Ya udah, kita sebagai makmum enjoy saja. Karena apa? Ya kita tidak kena musibah dari imamnya. Imam itu sahnya tidak sah sholatnya si imam tadi, tetapi kita sebagai makmum sholatnya tetap sah. Nah, jadi inilah pengetahuan sederhana di seputar sholat yang terkait dengan najis. Semoga dengan pengetahuan ini akan menambah wawasan kita. Dan hari-hari ini ketika kita mungkin mudik ya, meskipun dilarang mudik tapi nyatanya faktanya ini di jalan raya sangat ramai orang pulang kampung, dan dalam perjalanan itu mungkin bawa bayinya masih eksklusif dan itu laki-laki, kemudian kencing, kita mau sholat, wah bagaimana ini nggak ada ganti dan macam-macam. Ya sederhana kan, diciprati, diperciki air itu sudah suci, itu balul ghulam, artinya bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan, nah ternyata itu harus dicuci. Nah, mungkin bagi Anda aktivis perempuan itu protes, sama-sama bayi kok satu najis satu tidak. Ini, nah kalau sudah urusan hadis ini kita ikuti aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah dirasionalkan. Kenapa? Ya,
Karena memang tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan. Termasuk taruhlah umpamanya kita ini kentut. Kenapa yang dibasuh itu muka, tangan, kepala, ya. Tidak yang kentut yang mengeluarkan kentut kan enggak. Ya, jadi memang tidak semua bisa dirasionalkan. Umpamanya kita bersuci ketika dalam keadaan tidak ada air atau dalam keadaan sakit itu boleh tayamum. Secara faktual tentu kita tayamum dengan debu, ya, so'idan thayyibah, dengan debu, meskipun debu itu baik, tapi kan tetap debu itu mengotori wajah, mengotori kok bersuci. Ya begitulah kata Allah begitu, fatayammamu so'idan thayyibah, bertayamumlah dengan debu yang baik. Jadi meskipun kita tambah kotor dengan tayamum, ya wajah kita tambah kotor, tapi itu suci. Karena suci dengan bersih itu beda, ya. Kotor tapi suci. Nah, itulah tayamum gitu. Itulah tayamum. Dan masih banyak lagi hal-hal kecil-kecil di seputar sholat, di seputar syarat-syarat sholat, di seputar perangkat-perangkat untuk melakukan sholat, baik sholat fardhiyah maupun jamaah. Semoga dengan pengetahuan yang sederhana ini menambah wawasan kita, sehingga kita tidak confuse, tidak gaduh ketika menemui sesuatu yang sebenarnya kita belum tahu ilmunya. Nah, dengan cara ini semoga kita bisa semakin ingin mengerti apa sebenarnya yang terjadi dari kejadian-kejadian yang sering terjadi pada kita dan keluarga kita atau istri kita dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.